Yang pertama kita lakukan adalah fase prainteraksi. Di fase prainteraksi ini yang pertama kita lakukan adalah cek catatan keperawatan atau cek rekam medis. Kemudian yang kedua adalah kita persiapan alat, persiapan perawat. Yang terakhir adalah kita cuci tangan dan memakai APD. Selanjutnya kita masuk ke bagian orientasi dan kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prawadewi. Saya bertugas di Bank Samawa pada pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Boleh disebutkan nama Ibu siapa? Afifah. Oke, dengan Ibu Afifah ya. Umurnya berapa Ibu? 25. Oke, dengan Ibu Afifah umur 25 tahun. Nah, jadi tujuan saya kemarin adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik postpartum ya Bu ya, karena tadi pagi Ibu baru melahirkan ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui status kesehatan Ibu setelah melahirkan. Dan nanti waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit Bu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelum saya mulai, apakah ada hal yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, saya mulai ya Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita menutup sambiran untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya kita mencuci tangan, kemudian kita menggunakan handscoon. Sebelumnya kita anjurkan pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Tadi sudah buang air kecil ya Bu ya? Ya. Oke. Yang pertama kita cek tanda-tanda vital pasien terlebih dahulu, meliputi suhu dan tekanan darah. Ibu permisi, saya cek suhunya dulu ya. Oke, sudah. Oke, untuk tanda-tanda vitalnya alhamdulillah normal ya Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama pada pemeriksaan fisik ini kita cek bagian kepala terlebih dahulu. Nah, di bagian kepala kita fokuskan pada bagian konjungtiva untuk mengetahui pasien apakah anemia atau tidak, karena sedang terjadi perdarahan pada saat melahirkan. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Ibu mohon maaf bisa lihat ke atas, saya cek dulu ya. Oke, sebelah. Oke, untuk pasien ini konjungtiva sedikit pucat. Kemudian kita beralih pada bagian payudara. Untuk bagian payudara yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Ibu mohon maaf bisa dibuka sedikit. Oke, untuk bagian payudara yang pertama kita inspeksi apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian untuk bagian payudara apakah simetris atau tidak, apakah ada perubahan warna atau tidak. Kemudian apakah ada putih susu itu menonjol atau tidak. Nah, pada pasien ini payudara tampak simetris, kemudian tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada perubahan warna dan putih susu menonjol. Selanjutnya kita lakukan palpasi apakah ada apakah terasa keras atau lembek. Ibu permisi, saya pegang sedikit ya. Ya. Oke, untuk payudara pada pasien ini terasa lembek. Kemudian selanjutnya kita cek untuk stimulasi ASI. Nah, pada bagian ini kita cek dengan cara untuk bagian areola kita tekan ke belakang, kemudian kita tarik ke depan. Jangan pada area putingnya karena itu akan terasa sangat sakit. Nah, Ibu mana saya cek ya. Ya. Oke, jika pada saat kita menarik ke belakang dan keluar, kita lihat apakah keluar air ASI-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian abdomen. Apakah kita inspeksi apakah pada bagian abdomen itu ada distensi abdomen. Selanjutnya kita masuk ke bagian uterus. Nah, pada bagian uterus ini kita cek tinggi fundus uteri itu sudah berada pada mana. Ibu permisi ya, saya cek ya. Tangan sebelah kiri kita berada di simplicis bulbis, kemudian tangan sebelah kanan kita menyusuri rahim. Oke, untuk hari pertama itu tinggi fundus uteri sejajar dengan umbilikus.
pada saat hari ke-14 tinggi fundus uterus itu sudah kembali seperti semula. Kemudian setelah kita raba tadi, kita juga mengetahui untuk posisi uterus itu berada di sentral. Selanjutnya kita masuk ke bagian bladder. Dan pada bagian bladder ini kita cek untuk kandung kemihnya itu teraba kosong atau penuh. Biasanya ketika kandung kemih itu penuh, itu akan teraba kenyal. Ibu permisi, saya cek ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian genital. Nah, di bagian genital ini kita cek apakah genital ini teraba, apakah ada, maksudnya untuk genital ini apakah bersih atau tidak. Pertama kita meminta pasien untuk kaki ditekuk. Ibu permisi ya, ditekuk sedikit, rada dibuka. Oke, selanjutnya kita pakai dekatkan bengkok. Mohon maaf, pakaikan perlat. Ibu permisi. Oke, kemudian kita dekatkan bengkok. Kemudian kita kaji lokasi lokeanya, apakah apakah terjadi, mohon maaf, untuk hari pertama itu lokeanya rubro. Kemudian untuk baunya itu biasanya amis, dan untuk pada pasien ini itu volumenya 50 cc. Kemudian kita kaji ada maksudnya kebersihannya untuk genital. Kemudian kita cek apakah ada apakah ada ruptur atau tidak dengan mengenali tanda-tanda redness, yaitu tanda-tanda reda, yaitu redness atau kemerahan. Kemudian apakah ada edema atau tidak, kemudian ekimosis, kemudian apakah ada nanah atau tidak, kemudian yang terakhir adalah apakah ada perekatan jahit atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke bagian perawatan perineum. Nah, di bagian ini kita siapkan alat-alat terlebih dahulu. Untuk kapas, ada kapas sublimat, ada pembalut. Kemudian kita ganti ke sarung tangan steril. Kita ganti ke sarung tangan steril. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka untuk pembalutnya. Maaf ya Bu ya, saya buka sedikit ya. Kita buka, kemudian kita kaji untuk darahnya, kemudian kita singkirkan. Setelah itu kita gunakan gunakan sarung tangan steril. Kita siapkan untuk kapas sublimat dengan NaCl. Kemudian kita bersihkan untuk area genital. Yang pertama kita bersihkan adalah labia mayora, kemudian labia minora, kemudian kita bersihkan area meatus, dan terakhir kita bersihkan untuk luka jahitannya. Pertama kita bersihkan labia mayora sebelah kanan. Satu usap saja. Labia mayor sebelah kiri. Kemudian labia minora sebelah kanan. Satu usap. Kemudian labia minora sebelah kiri. Oke, yang terakhir kita bersihkan daerah meatus, satu kali usap saja. Oke. Terakhir kita bersihkan untuk luka jahitannya menggunakan betadine. Ibu, untuk luka jahitannya saya kasih betadine, ini nanti agak sedikit perih ya, jadi nanti bisa dibantu dengan tarik nafas ya. Iya. Oke, kita masukkan betadine, kemudian kita bersihkan satu usap saja. Oke, sudah selesai.
Setelah perawatan pada perineum sudah selesai, kita pasang kembali untuk pembalutnya. Ibu permisi, saya pasang kembali ya untuk pembalutnya. Oke, setelah semuanya beres, kita ambil perlat. Kemudian minta pasien untuk meluruskan kakinya. Ibu boleh luruskan. Oke. Selanjutnya tahap selanjutnya itu kita cek apakah ada hemoroid atau tidak. Ibu permisi bisa miring ke sebelah kanan, saya bantu ya. Kita buka pakaian bawah, kita lihat apakah ada tonjolan atau tidak. Setelah itu pada pasien ini tidak ada tonjolan, oke. Selanjutnya kembali ke posisi mula, Mbak. Baik, untuk yang terakhir adalah pemeriksaan human sign. Pada pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah tangan sebelah kanan kita pada bagian lutut, kemudian tangan sebelah kiri kita di bagian telapak kaki. Kita lakukan dorsofleksi. Apakah terdapat rasa sakit atau nyeri yang dirasakan oleh pasien atau tidak? Ibu, saya tarik bagian sini ya. Kalau misalnya ibu sakit bisa bilang. Ya. Sakit nggak, Bu? Tidak. Sakit nggak, Bu? Enggak. Oke, sebelah kanan juga. Sakit, Bu? Tidak. Oke, sakit, Bu? Enggak. Oke. Untuk bagian kaki juga tidak ada varises dan tidak ada warna kebiruan dan tidak ada udema. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai. Sebelum saya akhiri, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik, jika tidak saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon pamit. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, Ibu bisa tanya saya di nurse station atau pencet bel yang ada di sebelah kanan ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Salam.